itu di Guangzhou ada kaisar ya, ada kaisar pamajikannya sabaraha 3.000. Ayo pamajikannya sabaraha 3.000. 3.000 bayangkan kumaha ngakilirna tah. Satahun 360 poe. Lamun tahun poe sahiji awewe ngan 360 awewe. Ieu mah 300 pamaji kan aya di dia nu kawin 3.000. Malah aya dua bage pabeulit. Masya Allah hiji bage lieur. Tara ngobrol kanjeng Nabi nya ieu Nabi di majelis bae. Geus majelis mah bubar deui nu diobrolkeun si Lesti deui ya. Kamari kan ribu sampai ngabawa ngimpi ayat lah gemes aing menemposi Bilar teh kunaon balikan di Lesti bayangkeun Lesti diurusan. Masya Allah nu diomongkeun nu diobrolkeun teh sesuatu yang tidak ada nu diobrolkeun sehari-hari nu aya urusan dunia ya akhirnya hatinya condong kepada dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dibuka tuh warahmatullahi wabarakatuh. Masih kabur salapan manila leles suara jawaban nanti tuh masih semangat Bu ya hoyong mirang suara pamaget heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu. Wah semangat ibu nak eleh bapak-bapak. Katanya orang sini dengar-dengar pada pinter baca Al-Quran ya. Alhamdulillah. Dengernya gitu. Mau dites. Yang perempuan dulu nih pengen dites ya. Bareng-bareng jawabannya ya. Nanti habis perempuan baru laki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah pinter. Masyaallah Muhammad. Masyaallah. Alakina ya. Yang ngeho ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi. Teruskan Pak. Kenapa lagi? Falladzina amanu bihi. Suara eleku ibu-ibu. Ibu-ibu mau palalinter. Baba, anu babari. Insyaallah. Nya kudu bisa adil ai awewe teh ulah dipersulit terus, Bu. Hidup perempuan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mugia panjang umur, sehat walafiat, barokah dunia akhirat, digabulkeun segala hajat-hajatna. Hayang doa naon deui? Oh nya geus pasti dilunaskeun hutang-hutangna. Oh aduh ya ibu kokom mang tarikna kokom. Loba hutang sugan kokom. Mana kokom mana? Aya. Aduh. Juju aya juju. Aya. Ieu loba hutang meureun deh. Amin nanti mani tarik pisan. Masya Allah. Nu teu acan gaduh jodoh mugia digampilkeun jodohna. Anu tos gaduh jodoh mugia ditambihan. Baper ya baper. Nini ilu godot bungkus nini padahal mah bikin bebuk aki-aki mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ditambihan bahagiana. Tadi alim. Sebaper sih. Ditambihan sakinah mawaddah warahmahna. Ditambihan soleh sarang solehahna. Mugia husnul khatimah. Husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadbi'u bihi su'al qada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Oh cari cing bae. Bu, Pak. Tuh, ibu Mekah, bapak mah euy. Beda pisan. Masyaallah. Lamun mireng nami Kanjeng Nabi, urang kan ayeuna keur nguludan, tujuanna kanggo nyeueurkeun urang teh leuwih seueur deui sholawat, tapi mireng nami Kanjeng Nabi caricing, ngajaran dawa punang. Kenapa diam? Terkesima ya lihat ketampanan saya. Wah. Aduh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Nah, gitu. Osok pernah tuh gaduh karaos di nu hate rasa sumpek pernah? Pernah Pak? Pernah gak tiba-tiba Bapak ini sumpek? Pernah? Sering sumpek. Cek. Sumpek pernah Bu, sumpek? Bapak pernah sumpek? Apa yang ibu dan bapak lakukan ketika kesumpekan itu datang pada dirinya? Apa? Ya sudah pasti Beb, jelong-jelong. Ya, jelong. Non jelong-jelong Beb. Jalan-jalan. Orang yang dibilang katanya kalau sumpek dia jalan-jalan dan jalan-jalan itu refreshing menghilangkan rasa sumpek, kira-kira balik tambah sumpek dan tambah waras. Tambah sumpek, ayo cina jalan-jalan ke mana kagerage. Loba kahayang balik teka beuli tambah sumpek. Terus Bu? Udah diajarin sama Nabi. Anu disebut hidup bahagia teh kumaha? Ya, urang kan sok ngadoa naon? Robbana atina wafil wakina. Ainu disebut dunia hasanah teh nu di pikiran ibu sareng bapak teh naon? Duit.
dah hidup di dunia Bib. Tanya salah. Saya mau tanya, orang yang duitnya banyak, yang kaya raya, pernah sumpek gak? Semakin kaya semakin sumpek, demi Allah. Semakin sumpek, loba kebutuhan, loba godaan, semakin sumpek. Semakin tinggi jabatan semakin sumpek. Kalau semakin dia terkena dampak daripada urusan dunia, otomatis mereka akan semakin sumpek. Jadi itu disebut dunia hasanah, lain duit, lain jabatan, lain pakaian, tapi naon tidak ada rasa sumpek dalam hatinya. Eta disebut dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat hasanah deui naon? Menang kenging ampunan ti Gusti Allah sareng dikumpulkeun sareng baginda Habibuna Muhammad. Ieu nu disebut bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini yang disebut dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia na eueuh rasa kasumpek. Orang kalau hidup di dunia ya tidak ada rasa sumpek, bahagia teh hidupna. Bahagia dan teu sumpek boga duit kos kitu teu boga duit. Awas kitu da gede hate aing mah eueuh rasa kasumpek. Nah, bagaimana caranya biar kesumpekan itu tidak timbul dan ada pada diri kita? Dan doa tersebut dengan kita minta sama Allah dan Allah mengijabahinya ada. Sebagaimana diceritakan oleh sejarah sahabat Nabi Muhammad SAW datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya jadikan keseharian penuh dalam hidup saya ini, saya habiskan waktuku dengan bikathratis sholati alaika ya Rasulullah, dengan memperbanyak sholawat kepadamu ya Rasulullah. Jadi ini sahabat masihan terang ke kanjeng Nabi. Apa jawaban Nabi? Idzan tukfa hammuk wa yughfar dzanbuk. Nyangges ente kalau sudah anta ini, kalau sudah setiap harinya menghabiskan waktunya dengan perbanyak sholawat kepadaku, hidup di dunia tidak akan ada rasa sumpek. Tukfa hammuk, guys, moal aya kasumpek deui. Di akhiratnya menang kenging ampunan di Gusti Allah, dan dia akan dikumpulkan bersama baginda Habibuna Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbu ilayya aktsaru, orang yang paling banyak minkum alayya sholah. Mereka orang yang dekat, paling dekat dengan saya di akhirat, dikumpulkan sareng baginda Nabi Muhammad, nyaita jalmi anu seueur sholawat. Makanya lamun mireng Nabi Kanjeng Nabi itu sholawat. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Geus ieu senjata hiji-hijina. Duit lamun hayang barokah, seueurkeun sholawat. Jabatan lamun hayang barokah, seueurkeun sholawat. Keberkahan itu menimbulkan daripada apa? Dihilangkannya rasa kesumpekan oleh Allah Subhanahu ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo selawatan dalam salatullah salamullah Taha Rasulillah salat salamullah ala yasin. Ayo sama-sama. Salatullah ala Taha Rasulillah salatullah. Ayo sama-sama sekali lagi. Salatullah salamullah salatullah salamullah para wanita dan laki-laki, mari kita sholawat bareng-bareng Nabi. Saya bisa ngomong Nabi deh. Para wanita dan laki-laki, mari kita sholawat Nabi untuk menjaga isi. Ya iya.
berkat sholawat hati bersih suci moal aya kasum sumpah moal aya kasumpek deui. Para wanita dan laki-laki, mari kita sholawat Nabi untuk menjaga isi hati, biar dapat syafaat Nabi. Salatullah ala salatullah salamullah para jomblo dan jomblo. Ada jomblo kan? Ayah jomblo tadi dia. Bujang ayah bujang. Duda ayah duda. Punya jomblo tadi. Jomblowati ada jomblowati? Perawan ada? Janda? Ada. Para jomblo dan jomblo, jangan suka main hati. Osok manggil kakak bobohna bebek osok. Kahade ulah bobogohan doraka. Ya kahade main hati agas loba nu palsu. Ya nggak boleh semua main hati selain kepada Nabi itu bakal sakit hati. Sok baik cobaan. Tapi kalau cintanya kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, insya Allah hatinya bukan sakit hati, malah hatinya akan terobati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jomblo dan jomblo, sing tarik si aku aing mah aleuleus ge balik lah aing balik. Da kajen balik aing lagi upload mah dibikeun. Ya aing mah. Ini masih baru mulai nih aduh. Para jomblo dan jomblo, jangan suka main hati, kecuali untuk sang Nabi agar selamat di mahsyar. Salatullah salamullah wahai nini jeung aki. Mana nini aya. Umur 40 geus menuju nini manehna masih Masya Allah. Umur 50 leuwih Masya Allah. Umur 60 masih pakai lipen. Aya. Kondangan masih bedakna 3 cm geus nini padahal Israel teh geus hareupeun teh ya. Aki-akina gitu. Masya Allah, aki-aki digolek teh. Wah, semirna meni la ilaha illallah. Ingat. Wahai nini jeung aki, umur panjang dari ilah, kesempatan tak 2 kali, takut Israel menjemput. Salatullah salamullah salatullah salamullah. Jangan mudah bilang aib. Sok aya nu kitu sok. Utik-utik I love you karek kenal I love you. Dusta palsu. Jangan mudah bilang I jika cintamu hanya palsu, hati galau tidak menentu. Gerbun galau kamana lumpatna saha nu erek ngabantuan. Sholawatlah yang bisa bantu. Salatullah salamullah ala yasin Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, ieu karek mulai ayeuna. Tadi memarlek heula. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatul kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama anu ku pribados pipi hormat, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, para alim ulamana, para kiaina, para kesepuhana, dan memang ke arapal sahana minamina hapunten. Meureun aya Kiai Otong, meureun aya Ustad Otong aya, Ustad Ujang, Ustad Ahmad, Ustad Toha, Ustad Emput mah aya. Masya Allah. Mugia para alim ulama nasing barokah bagja di dunia al akhirah. Amin. Kasihan Gusti Allah, panjang umur, panjang yuswa fi taatillah wa fi taatir Rasulillah. Amin ya robbal alamin. Dan juga segenap aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer yang mobil khususnya alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Telah hadir Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah yang saya hormati beserta jajarannya, dan juga Bapak Camat yang baru saja tadi mohon izin karena ada keperluan. Yang mudah-mudahan kita doakan semuanya di seluruh Indonesia, mudah-mudahan berkat Maulid Indonesia aman, Indonesia barakah, Indonesia damai. Mudah-mudahan aparatur pemerintahnya dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengemban amanat anu bisa ngabagjakeun masyarakat rakyat Indonesia dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Dan juga kepada seluruh para panitia penyelenggara acara yang mulia dan bahagia ini, mudah-mudahan Allah muliakan dan bahagiakan. Semua yang udah sumbangsi hartanya, pikirannya, tenaganya, doanya, mudah-mudahan diangkat ke Kanjeng Nabi Muhammad, dibahagiakan oleh Rasulullah, dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan kebahagiaan di dunia sampai akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita ini adalah satu hadiah dari Allah. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hakikatnya hadiah kepada kita, diutusnya Rasulullah SAW di antara kalian. Hadiah yang Allah berikan kepada kita adalah Sayyidina Muhammad. Ini adalah satu kebanggaan dan kebahagiaan untuk kita. Apa yang harus kita syukuri? Yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana malam hari ini alhamdulillah kita duduk bersama-sama mengekspresikan rasa syukurnya kita atas hadiah yang Allah berikan kepada kita, yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berkumpul, bersilaturahmi, bersolawat, membacakan sejarah, memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doa bersama, mengeluarkan sodakohnya, tolabul ilminya. Semua ini hakikatnya dengan kita mempunyai tujuan untuk apa? Membahagiakan daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu, kita sebut ini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ulang tahun Kanjeng Nabi, urang kudu bunga dengan harapan dan tujuan Nabi Muhammad kabungah ieu teh, Nabi Muhammad ge ngiring bingah. Jangan jauh-jauh, ibu punya anak. Ibu punya anak. Anak itu pas di hari ulang tahunnya kita bikin acara ulang tahun. Kira-kira anaknya bunga enggak? Bunga, jingkrak-jingkrak, seneng. Manggil teman-temannya, ya makan bersama. Betul. Tujuannya apa? Membahagiakan ini anak. Sama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tujuannya apa? Untuk membahagiakan Rasulullah SAW. Ini tujuan utamanya. Ini yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Karena ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah, tidak sulit, tidak susah
ketika seseorang ya melakukan sesuatu dan perilaku itu menjadikan perilaku yang diangkat dan dijadikan kebahagiaan di hati Nabi Muhammad SAW. Padahal mungkin kita anggap ini sepele, tapi sepele ini yang kita anggap itu sepele, tapi perilaku kita menjadikan kebahagiaannya Nabi Muhammad SAW. Seperti hanya kita sekarang duduk, padung iring diuk, padung ilu diuk, balik ilu sholawatan, balik kaimah, Nabi Muhammad bangga. Dan ketika Nabi Muhammad bangga dan bahagia, balasannya nggak macam-macam, lebih dari apa yang kita inginkan. Hadirin, telah dicontohkan seorang sahabat yang bernama Robi'ah. Siapa? Robi'ah. Robi'ah ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mencintai Rasulullah. Beliau ini Robi'ah, bu, tugasnya naon? Tugasnya nyiapkan tempat wudhu na kanjeng Nabi, siwak na kanjeng Nabi, jubah na kanjeng Nabi, sandal na kanjeng Nabi. Jadi kalau sudah tahu ya waktu Nabi rek sholat, kanjengna naon? Ngambil apa namanya? Baskom, kasih air buat wudhunya kanjeng Nabi. Perilakunya itu mungkin gampang, siapapun bisa, betul. Nyandak siwakna disiapkan, jubahna disiapkan, sendalna disiapkan. Setiap Nabi Muhammad mau keluar rumah, mau sholat, ini sudah siap. Setiap mau keluar, sudah siap. Padahal kan ngelakonan etaba eta Robi'ah. Cuma melakukan itu saja, nggak kasih cari fulus buat Nabi Muhammad. Enggak, Nabi Muhammad nggak butuh fulus, nggak butuh dunia. Ini yang dilakukan Robi'ah tujuannya untuk apa? Biar Nabi Muhammad seneng, nyenengkan hati kanjeng Nabi. Seperti halnya malam hari ini, walaupun kita nggak punya apa-apa dari amal perbuatan, jauh. Kalau dihitung banget-banget sehingga orang itu loba dosa gitu. Ya, model-model kawas kieu tahajud telak, boro-boro tahajud telak, subuh ge loba telak. Tapi dengan harapan langkah demi langkah, satu amalan itu ketika menjadikan kebanggaan Nabi Muhammad, insya Allah hidayah malam ini dari Allah. Kita insya Allah jangankan tahajud, insya Allah setiap malam Quran dibaca. Nggak tahu rahasia Allah. Kalau Nabi Muhammad udah bangga, Allah pun akan bangga. Karena kunci segala-galanya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Robi'ah mempersiapkan. Nabi Muhammad senang. Lihat, ini yang dilakukan Robi'ah, bikin senang kanjeng Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad melihat sudah siap segalanya, setelah itu saking senangnya Nabi Muhammad kepada Robi'ah dengan mengatakan apa? Ya Robi'ah, salni. Naon? Salni. Sok maneh nginta naon? Hayang naon? Robi'ah tahu Nabi Muhammad ini kalau berdoa pasti diijabah, mual mungkin hate, langsung kontan. Kira-kira lamun urang model-model banget urang ya dicarioskan gitu ya. Misalkan malam hari ini ya, misalkan malam hari ini kita sudah bikin bangga Nabi Muhammad, subhanallah, tiba-tiba Nabi Muhammad datang ke mimpi kita. Kata Nabi Muhammad, contoh Ujang, ya Ujang, salmi. Sok Ujang minta naon tadi penting mana geus ngayakeun muludan. Nabi bingah urang, ayeuna maneh hayang naon? Kira-kira nu dipentas si Ujang naon? Duit. Mun urang diomong gitu kanjeng Nabi, hayang naon maneh Ahmad? Duit aing mah. Model-model siga urang masih senang duit aing. Ya? Ngaku senang duit teh. Duit sakumaha? Rasulullah mah tinggal ngadoa dibere. Duit mun urang, duit 1 triliun dolar. Wow. Masjid masih kurang pinuh ya. Tapi lihat Robi'ah mun minta duit sakedeung ge beak rek ka mana. Ingat, semakin kaya semakin sumpah. Ada cenah urang mah cenah Habib lamun ditanya kanjeng Nabi minta awewe nu geulis. Wah. Teu dijarok ke dariuk ke aya nu jeung Habib tadi hayangna awewe nu geulis. Masyaallah, nu gondrong teh beureun heuh, aya nu gondrong tadinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hayangna awewe nu geulis salmi mun ditanya, hamba Allah mana hayang naon? Ya hayang awewe nu geulis, Bib. Awewe nu geulis tapi teu gablek duit kumaha? Lieur dua-duana heueuh. Masya Allah. Aya deui cenah aing mah mun ditanya ku kanjeng Nabi hayang naon? Hayang jabatan. Jabatan paling sabaraha tahun? Sabaraha tahun jabatan?
5 tahun mentok, mending mun kapilih deui. Tapi lamun saacan 5 tahun 2 tahun kata waktu KPK bubar. Musibah. Betul? Jadi kadang-kadang kalau kita ada kesempatan seseorang yang digabulkan sama Allah, jangan sampai salah. Lihat Robi'ah. Ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, "Salni ya Robi'ah, sok enta naon maneh Robi'ah?" Apa jawaban Robi'ah? Ini jawaban yang cerdas. Dan ini jawaban hakikat daripada kebahagiaan manusia. Murafatukan fil jannah. Saya ingin bersama Anda ya Rasulullah di sorga. Sampai Nabi Muhammad mengatakan kedua kali, "Salni marratan ukhra." Penta deui sok hayang naon deui? Murafatukan fil jannah. Salni sampai 3 kali Nabi Muhammad. Sok enta naon deui? Tetep jawaban Robi'ah. Kebersamaan selalu dengan Anda ya Rasulullah di surganya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang diinginkan oleh para sahabat Rasulullah. Dan tujuan kita malam hari ini kita berkumpul hadirin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa menjadikan kebanggaan Nabi Muhammad. Dan harapan paling utama kita bisa selalu bersama-sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat gitu, kalau udah nggak ada lihat tanpa Rasulullah, dia galau. Galau tanpa Rasulullah, galau tanpa seseorang kekasihnya, karena yang di hatinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau kita tahu ceritanya siapa, Sayyidina Ja'far. Ja'far ini adalah sepupunya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Jadi Ja'far ini sepupunya Rasulullah. Dan Ja'far ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan Ja'far pun sangat mencintai Nabi Muhammad. Ja'far ini ketika di masa awal-awal masuk Islam sering mendapat intimidasi orang-orang kafir Mekah. Diintimidasi. Sampai akhirnya Ja'far diputuskan oleh Nabi Muhammad, ya Ja'far lebih baik Anda hijrah kemana? Ke Habsyah. Habsyah itu di negeri Afrika. Setelah beberapa tahun kemudian, Sayyidina Ja'far ini sampai Rasulullah sampai hijrah ke Madinah, Ja'far belum pulang. Sampai setelah beberapa tahun ya, Ja'far pun tidak mengikuti, tidak menghadiri dari peperangan Badar. Akhirnya Ja'far setelah pulang, setelah beberapa tahun Nabi Muhammad di Madinah, Sayyidina Ja'far pulang. Ketika Rasulullah mau mendengar Sayyidina Ja'far pulang, itu Nabi Muhammad bangga dan bahagia dan girang. Saking bahagia dan girangnya, Nabi Muhammad sudah beberapa jam Ja'far belum datang, Nabi Muhammad sudah menunggu di gerbang pintu Madinah. Saking bungahna. Coba ibu misalnya ayahnya murang kali atau anak nu didamel di luar negeri, ngadenge isukan rek datang, kumaha bungahna kaos kumaha rasana? Oh nggak poe, nggak detik nempuan pintu. Ini cina ngomongnya jam 8, can datang. Ditungguan be hareupeun panto. Saking senangnya, senang bahagia. Nah, ini yang ada di hati Rasulullah SAW. Sayyidina Ja'far menjadi kebanggaannya Nabi Muhammad. Ada apa? Nah, urang teh kudu bisa kieu ngajadikeun kebanggaan kanjeng di hati kanjeng Nabi. Ada apa? Apa rahasianya Ja'far? Subhanallah, ketika Ja'far datang, Nabi Muhammad melihat Ja'far, Nabi Muhammad wajahnya berseri-seri dan tersenyum dan tertawa. Ya Ja'far, Assalamualaikum ya Rasulullah. Saking bungahna Ja'far pendak sareng kanjeng Nabi, nutos lami teu kapendak sareng kanjeng Nabi. Ja'far saking bungahna anjeunna sampai joget payuneun kanjeng Nabi, joget. Nah, ini dalil yang dipakai oleh para ulama ketika mungkin melihat ada Habib, ada Kiai Zapin, takumaha. Ini dalil. Ketika hari-hari bahagia dibolehkan joget. Tapi jogetnya dengan joget lelaki siga awewe lenggak lenggok bujung segala macam. Omode awewe itu menang joget hareupeun lalaki dengan diiringi dengan musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau joget-joget seperti biasa, ya seperti ada kan ahli tasawuf yang muter tuh, tahu ya? Apa namanya? Thariqah apa itu namanya ya? Itu mengambil dalil dari situ. Saking bahagia dan bungahnya ketika melihat Nabi Muhammad, Sayyidina Ja'far itu joget. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya
ketika itu bergabung dengan Rasulullah dan akhirnya sampai itu Rasulullah mengirim Ja'far dalam satu peperangan. Ini cerita singkatnya saja. Dalam satu peperangan ketika dikirimkan oleh Rasulullah dalam satu perang namanya perang Mu'tah. Biar kita tahu ya, kenapa Ja'far ada di hati Rasulullah. Kenapa Ja'far bisa menjadikan kebanggaan Rasulullah. Oh bisa, Rasulullah sangat cinta kepada Ja'far. Sampai akhirnya Sayyidina Ja'far diutus dalam satu peperangan yang dinamakan Ma'rikatul Mu'tah. Ya, perang itu dalam ilmu sejarah ada 3, ada ghazwah, ada ma'rikah, ada sariyah. Ini semuanya lah mau ilmuna. Gak semuanya hopok nama perang, baik. Kalau ghazwah itu perang besar yang dihadiri kanjeng Nabi. Kalau sariyah perang kecil yang tidak dihadiri oleh Nabi. Nabi cuma mengutus. Dan kalau namanya ma'rikah itu peperangan besar tapi Nabi tidak hadir, cuma mengutus para sahabatnya. Perang Mu'tah ini perang besar. Di mana? Di negara Yordania. Di negara mana? Yordania. Melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Anak buahnya Herakl. Ya, orang-orang Romawi ketika itu bayangkan 100.000 ngalawan 3.000. Musuhnya 100.000. Sampai musuh itu ditambah minta tambah bantuan sampai sekitar 200.000 musuh. Tapi umat Islam cuma berapa? 3.000. Dalam riwayat cuma 3.000 yang ketika itu dipimpin, ketika itu Nabi Muhammad mengatakan dipimpin peperangan pertama oleh Ja'far bin Abi Thalib. Fa'in qutil, ketika Ja'far terbunuh, ini lihat isyarat dari Nabi Muhammad. Ketika Ja'far terbunuh, kalau Nabi dalam peperangan sudah bilang, mengatakan ketika Ja'far terbunuh, berarti Ja'far bakalan bakal maut Ja'far. Karena ini udah nas sorry dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ja'far terbunuh, yang menggantikan adalah Zaid bin Haris. Ketika Zaid bin Haris terbunuh, yang menggantikan adalah Abdullah bin Rawaha. Ketika Abdullah bin Rawaha terbunuh, yang menggantikan siapa di antara kalian silahkan memilih. Dan ketika itu yang memilihnya adalah Khalid bin Walid, yang ketika itu baru masuk Islam dan peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam. Tapi ketiga pendekarnya Rasulullah SAW meninggal semuanya, termasuk salah satunya yaitu Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far ketika dalam peperangan tangan pertama putus, pindah itu bendera tangan kiri. Ingat dengan ucapan Nabi, bendera tersebut kalau tidak boleh terlepas terpindahkan kecuali Ja'far sudah mati. Sampai ini kedua tangannya sudah terputus, tinggal sisa sedikit daripada tangannya, bendera tersebut digepit dengan sisa tangannya. Sayyidina Ja'far tergeletak, terjatuh, yang akhirnya didatangi oleh sahabat Rasulullah SAW kawannya dengan membawa air, dengan mengatakan, ya Ja'far, serahkan bendera tersebut kepada Zaid. Kata Ja'far, ngeunah baik, aing can baik. Padahal dia sakarat. Semua di dalam dadanya terdapat daripada semua belakang 20 tusukan daripada anak panah, depan juga 20 tusukan anak panah. Bayangkan, ulama tinggal asakna bae, Islamnya tinggal asakna. Ngagodok nama mereka para sahabat Rasulullah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama tinggal tinggal naon? Nage lo banu eueuh nu ino salat ditinggalkeun, puasa ditinggalkeun, ngomongkeun batur unggal poe teu kudu ngilu perang bu. Lampu geus aya, listrik aya, baheula mah ngaji teh hese, listrik eueuh. Ayeuna listrik aya, fasilitas tambah banyak, tapi ibadah tambah males. Nya kumaha rek ngabahagiakeun Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya ketika itu Ja'far menolak untuk memberikan daripada benderanya sampai dia meninggal dunia. Lalu ketika itu sahabat Rasulullah memberikan nyanggeus Ja'far lamun alim masihkeun eta bendera ke Zaid, nyanggeus cenah ieu mangga cai dieueut. Naon jawaban Mbak Ja'far? Punten abdi nuju puasa. Bayangkeun. Nuju naon? Kumaha teh jadi kebanggaan Kanjeng Nabi. Saya ingin aftur inda Rabbi. Saya ingin futur. Naon futur teh? Buka puasa dengan siapa? Dengan hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya Ja'far terbunuh dan meninggal dunia. Datanglah malaikat dengan perintah Allah, ya malaikati, wahai malaikat, gantilah kedua tangan Ja'far dengan dua sayap. Dengan dua apa? Sayap. Makanya Sayyidina Ja'far itu terkenal dengan Ja'far at-Tayyar, bisa ngapung dengan dua sayap. Dengan tujuan apa? Katanya Allah, tanyakan kepada Ja'far dengan dua sayap itu, suruh dia memilih surga yang paling dia inginkan, silahkan masuk. Surga nu pangluhurna, nu tengah, nu handap, mangga dibebaskan ku Gusti Allah. Rek jannatul firdaus, rek jannatul ma'wa, rek jannatul naon deui? Jannatul naon deui? Jannah surga-surga yang dipilih oleh Ja'far, silahkan katanya Allah Ta'ala. Tapi apa jawaban Ja'far? Nah ini jawaban. Tujuan kita malam hari ini kita berkumpul, yang dimana tuh jawaban daripada Ja'far ketika dipilihkan, disuruh pilih sama Allah untuk mendapatkan surga. Ja'far mengatakan, tidak, saya tidak ingin surga, saya ingin berkumpul dengan Rasulullah, saya ingin bersama dengan Rasulullah. Jadi hayang bebarengan jeung Kanjeng Nabi. Sarua Ja'far sareng Robiah sarua ingin selalu bersama dengan Rasulullah. Ini yang menjadikan kebanggaannya Nabi Muhammad SAW. Urang lamun hayang jadi bangga di hati Kanjeng Nabi, kumaha carana di hati urang hayang kudu selalu bersama-sama dengan Rasulullah. Cibib Nabi mana ayatnya, ayat carana. Sampai ketika itu malaikatnya membawa Ja'far kemana? Ke Madinah. Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, waalaikumsalam ya Ja'far, waalaikumsalam ya Ja'far. Para sahabat bingung, Nabi Muhammad mere salam ke Ja'far, mana Ja'far? Nah, kata Rasulullah, iya Ja'far tadi bersinggah ke sini dengan para malaikatnya dengan menggunakan dua sayapnya, dan Ja'far telah berpindah alam dari alam dunia menuju alam akhirat. Ketika itu Sayyidina Ja'far duduk dekat Rasulullah, melewati Madinah, melihat Rasulullah. Sayyidina Ja'far bergembira bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Rek diasukeun ka surga, menta jeung Kanjeng Nabi heula, bayangkeun. Menta diampirkeun ka Madinah heula. Saking anjeunna hayang caket sareng Kanjeng Nabi. Ini yang menjadi kebanggaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka seperti itu, hadirin? Lah ini yang harus kita ambil hikmah pada malam hari ini. Bagaimana caranya kita biar selalu bersama-sama dan dekat dengan Rasulullah SAW. Demi Allah, seseorang tidak akan dekat dengan Rasulullah kecuali di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama ngayakeun acara muludan. Tujuannya untuk apa? Dekat dengan Rasulullah. Tujuannya untuk apa? Dekat dengan Rasulullah. Kita bisa dekat dengan Rasulullah kalau di hati kita ada Rasulullah SAW. Jalma mual kala bisa caket di Kanjeng Nabi, lamun di hati can aya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana caranya agar kita bisa mencintai Nabi Muhammad? Ya Allah, kita tahu semua hadirin, urang ngayakeun bapak sareng ibu hadir muludan teh lain sakali dua kali, leres berkali-kali. Tiap blok, tiap desa aya acara muludan, manggil kiaina, tausiah. Mereka tidak lepas berbicara, pasti pembicaraannya tentang cinta kepada Nabi Muhammad. Pasti kita sudah dikenalkan kepada Rasulullah. Ya kita sudah tahu hadirin, untuk bisa mencintai Rasulullah, pertama kita harus kenal dengan Rasulullah. Seseorang gak bakalan bisa cinta kalau belum mengenal. Seseorang gak bakalan bisa dekat kalau belum cinta. Seseorang gak bakalan bisa bikin bahagia Nabi Muhammad kalau belum cinta. Dan seseorang gak bakal bisa cinta kalau belum kenal sama Rasulullah. Nah malam hari ini ayo sama-sama kita belajar bagaimana caranya mengenal Rasulullah SAW. Orang kalau belum mengenal Nabi Muhammad tidak akan bisa cinta. Dulu tahu orang yang menghina Nabi Muhammad, yang membuat karikatur Nabi Muhammad, masih ingat 10 tahun yang lalu di kota Denmark, di negara Denmark.
Apa yang terjadi? Kita gregetan nggak? Gregetan nggak? Gregetan. Sewot. Kenapa? Karena kita punya ghirah. Ya, punya rasa ghirah, punya rasa kasewot. Kurang ajar, ngecek Nabi kurang. Tapi kita nggak sadar, kadang-kadang kita sewot sama orang semacam ini, kita aja secara tidak langsung juga kita sudah menghina Nabi Muhammad. Salat subuh ditinggalkan ngecek dengan Nabi Muhammad. Ngomongkan batur nggak apa ngecek dengan Nabi Muhammad. Bahkan ada yang menggampangkan, geslah kajian kayak tobat, ini sudah menghina Rasulullah. Ini sudah menghina Nabi Muhammad SAW, sudah menghina Allah, melecehkan. Tapi aing ngomong mah gaya, aing tertarima. Itu di Denmark aya nu ngalecehkeun Kanjeng Nabi. Masya Allah. Kalau dipikir-pikir, malu kita hadirin. Betul kita mempunyai rasa ghirah. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru pribados, ketika diwawancarai di TV, diwawancarai di TV, Habib, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang membuat karikatur Nabi Muhammad di kota Denmark? Apakah Anda ada rasa marah? Kata Nabi Muhammad, kata Habib Umar, iya, kita harus mempunyai rasa marah dan rasa kita ini merasa dihina. Harus. Saya nggak terima, kata Nabi, kata Al Habib Umar, Nabi Muhammad dihina, saya nggak terima. Tapi ada tapinya. Engkau perlu tahu, dan semua yang melihat television ini perlu tahu, orang yang menghina Nabi Muhammad itu dia belum kenal sama Nabi Muhammad. Kalau sudah kenal sama Nabi Muhammad, tidak mungkin dia mau menghina dan melecehkan Nabi Muhammad. Sudah terceritakan ketika di zaman dulu, zaman Nabi Muhammad sendiri, yang bernama Sumamah. Sumamah ini, Bu, ya, orang yang belum mengenal sama Nabi Muhammad. Bahkan dia taunya Nabi Muhammad ini pemecah belah umat. Taunya semacam itu. Taunya semacam itu. Sumamah ini ada di negeri Yamamah. Ya, perbatasan kota Madinah, jauh dari kota Madinah, dekat Yaman. Dia adalah, Sumamah ini adalah seorang raja yang mempunyai hubungan dengan orang-orang Mekah seperti Abu Jahal, Umayyah, orang-orang penjahat-penjahat kota Mekah. Sampai ketika itu Sumamah ini benci kepada Nabi Muhammad, padahal can kenal. Dia taunya ya dipitnah baik. Setiap Sumamah ke mana? Ke Mekah, erek berkunjung ke teman-temannya. Orang Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya mengatakan, KHD mungkin bakal ayah jalma nu ngaku nabi, manehna baheula di Mekah diusir ku urang. Eta teh pemecah belah. Bakal datang ke ajeun, bakal datang ke maneh, bakal ngajak ke Islam. Geus tong didenge. Eta geus pokona mah Nabi Muhammad teh digoreng. Apa jawaban Sumamah? Ketika mendengar bahwasanya Nabi Muhammad difitnah semacam itu, otak dan hatinya itu terprovokasi dengan mengatakan, awas bae lamun ningali Muhammad ku aing dipaehan. Sampai ngomong gitu. Padahal can kenal, can katimu, karek provokasina penjahat-penjahat, bajingan-bajingan orang-orang kafir Mekah, kafir Quraisy ketika itu. Sampai ketika itu Nabi Muhammad membuat surat untuk Sumamah, suratna boro-boro dibaca, disoekeun. Anu nganterkeun suratna dipaehan. Saking bencina ka Muhammad. Ya sama orang yang bikin karikatur ini, kita harus parah. Tapi pelajari dulu. Mereka ini yang menghina Nabi Muhammad, melecehkan Nabi Muhammad, karena beliau, mereka semua ini belum mengenal beliau Sayyidina Muhammad. Kalau sudah kenal, pasti bogoh. Urangnya gitu, sarua urangnya can kenal pisan. Lamun geus kenal pisan mah geus tiada hari tanpa Muhammad. Sebelum tidur memikirkan Nabi Muhammad. Mau makan memikirkan Nabi Muhammad. Gimana sih orang yang jatuh cinta? Bahkan dalam hatinya ingin selalu kumpul dengan Nabi Muhammad. Sampai Sumamah ini ketika menyobekkan Nabi Muhammad dengan membunuh utusan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sempat marah. Oh, siapa yang berjumpa Sumamah di pinggir jalan, bunuh Sumamah. Subhanallah, pada suatu hari Sumamah pergi ke Mekah, melewati kota Madinah dengan beberapa penjaganya. Ketika itu ada yang sedang patroli daripada para sahabat Rasulullah SAW. Sumamah akhirnya ditangkap, dan para sahabat ini nggak tahu kalau ini Sumamah. Ketika ditangkap, ditangkap, dibawa ke Rasulullah, diikat di tiang masjid, di dekat masjid, di depannya itu ada tiang, diikat. Subuh-subuh Nabi Muhammad datang dengan para sahabatnya, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di situ kaget, hah, ayat Sumamah. Siapa yang menangkap orang ini?
Siapa yang menangkap orang ini? Saya ya Rasulullah, kata beberapa sahabat. Lalu Rasulullah bertanya, tahu nggak siapa ini yang kamu ikat? Nggak tahu. Ini adalah Thumamah bin Utsal. Wow, Sayyidina Umar langsung menusuk pedang. Izinkan saya ya Rasulullah untuk memenggal kepalanya. Rasulullah melihatnya dengan apa? Mata penglihatan yang rahmah dan kasih sayang. Oh, ketika dilihat, tadi kan pertama Rasulullah bilangnya apa? Baihan mukadimu, tapi terjadi di baihan. Ini sudah musuh Allah, ternyata betul. Thumamah ini hatinya baik. Dia itu belum mengenal saya. Dia ini terprovokasi. Kata Rasulullah, jangan ya Umar, jangan bunuh, biarkan, ikat saja di sini. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Thumamah, Thumamah, apa yang kau inginkan? Ya Muhammad, kamu Muhammad? Iya, saya Muhammad. Engkau lepaskan saya. Kamu tahu apa imbalan dari saya ketika engkau lepaskan saya? Engkau tahu siapa saya, dan saya adalah orang yang pintar balas budi. Engkau lepaskan saya akan balas budi kepada kamu. Ditinggalkan dengan Nabi Muhammad sholat, berinteraksi di masjid dengan para sahabat-sahabatnya. Etan namina Thumamah nempokeun kanjeng Nabi baik. Lihat wajahnya, lihat indahnya, lihat akhlaknya, lihat keistimewaannya. Selama 3 hari diikat, dan setelah 3 hari Nabi Muhammad bertanya lagi, apa yang engkau inginkan Thumamah? Engkau sama jawabannya, engkau lepaskan saya ya Muhammad. Saya adalah orang manusia yang mengerti balas budi. Kata Rasulullah, lepaskan ya Abu Bakar, lepaskan ya Umar. Sayyidina Umar tertarima, ya ulah Rasulullah heman, mau dilepaskan irah dia lek tewak kos kieu. Ini kan sudah halal darahnya. Kata Rasulullah, lepaskan. Dilepaskan, ditinggalkan, mana lompat, ente lompat, kamana lompatna? Lain lompat balik kayak mama. Tapi anjeuna lompat ke kamar mandi, nyangan kamar mandi, mandi, bebersih, langsung balik di kanjeng Nabi sambil mengulurkan tangan, ya Rasulullah, saya akan masuk Islam. Bayangin, nu tadina boga kasewa ke kanjeng Nabi karena dia belum mengenal. Tapi setelah melihat dan mengenal Sayyiduna Muhammad, tidak ada duanya seperti Rasulullah. Demi Allah, saya ini telah kena fitnah sama orang-orang Mekah yang sudah menuduh Anda seperti ini, seperti ini, seperti ini. Demi Allah, tidak ada manusia yang paling istimewa melebihi Anda. Dulu tidak ada manusia yang paling saya benci di muka bumi ini melebihi daripada Anda ya Muhammad. Tapi demi Allah, setelah saya mengenal Anda, tidak ada manusia yang paling saya cinta melebihi Anda ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi lihat, nu tadina sewot jadi cinta gara-gara naon? Kenal. Padahal ngan tilu poe. Padahal ngan tilu poe, apalagi kita yang sudah tahu bumbu-bumbunya. Tinggal kita ayo sama-sama lebih masuk, lebih dalam lagi mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu manusia yang paling sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada. Yang mungkin ada kekurangan di antara kita, itu hakikatnya adalah kelebihan pada Rasulullah. Contoh, manusia ketika dilahirkan yatim, kekurangan apa kelebihan? Kekurangan. Tapi lihat, Nabi Muhammad dilahirkan secara yatim. Ini kekurangan apa kelebihan? Kalau manusia biasa seperti kita, kekurangan. Tapi Nabi Muhammad hakikatnya ini kelebihan. Dari mana? Ketika interaksi antara malaikat dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, kata, lima ja'alta Muhammad yatiman. Ya Allah, kenapa engkau jadikan Muhammad itu seorang yatim? Apakah itu bukan kekurangan daripada hamba-hambamu? Bayangkan, ayeuna anak yatim dengan anak anu teu yatim, kira-kira anu sempurna nu mana? Bo, anak yatim sama anak nggak yatim, kira-kira nu sempurna nu mana? Ya nu henteu yatim, nu yatim mah teu sempurna. Tapi ketidaksempurnaan itu bahkan bisa menjadi sangat sempurna untuk siapa? Rasulullah. Nabi Muhammad nggak ada cacat. Kok bisa Nabi Muhammad yatim tapi sempurna? Iya. Saya mau tanya sekarang, kalau ada anak, seseorang anak akhlaknya mulia, akhlaknya baik, yang dikenal anaknya apa bapaknya? Bapaknya. Kenapa? Siapa yang mendidiknya? Bapaknya. Ujang misalnya, boga anak, boga bapak, arana si soleh. Mau ditanya, eta si Ujang akhlakna alus, bapakna saha? Kolotna saha? Ya si soleh.
Oh pantesan aya nu ngadidikna arana si soleh. Lah Rasulullah terkenal di muka bumi ketika itu di orang-orang Quraisy bahwasanya tidak ada akhlak ketika itu melebihi seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Ketika ditanya siapa yang mendidiknya? Ibunya, bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Siapa yang mendidiknya? Abu Thalib, Abdul Muthalib tahu kakeknya, tahu itu pamannya. Akan tetapi pendidikan kakek dengan bapak itu berbeda. Biar Allah mau tunjukkan hakikatnya adalah yang mendidik akhlaknya Nabi Muhammad ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi yatimnya kanjeng Nabi Muhammad itu yang kita tahu manusia itu kalau yatim tidak sempurna, tapi Nabi Muhammad yatimnya itu sempurna. Biar mereka semuanya tahu bahwasanya yang mendidik Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh apa lagi? Mau melihat kekurangan manusia? Apalagi? Getih orang najis tak halal. Najis, tapi getih nak kanjeng Nabi naon? Halal. Sampai para sahabat pun meminum darahnya Rasulullah SAW. Sampai ketika itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, Anda wahai sahabatku tidak akan terkena daripada jasad Anda ini api neraka karena Anda sudah meminum darahku. Dan darahnya Nabi Muhammad suci. Keringat kesang, ya kan? Jalma nu kesangan bau, sempurna nggak? Nggak sempurna, bau. Ya, lu disebut kesang kan bau, tapi kesang kanjeng Nabi Muhammad sengit, lebih sengit dari misik. Lebih wangi dari misik. Sampai Ummu Sulaim itu kalau Nabi Muhammad sedang tertidur kena panas keringetan, diambil keringatnya dan dibagikan kepada anak-anak kecil. Sampai anak kecil itu 2-3 hari sengitna teleungit. Saking wanginya pakai minyak wanginya keringetna kanjeng Nabi. Coba keringat orang kumaha kelekna kumaha. Waduh. Terus komo lamun olahraga terus digawe. Ya. Semua ketidaksempurnaan kita seperti keringat apapun yang kita anggap jijik, demi Allah semua itu dimuliakan oleh Allah kesempurnaannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciduh, soal ayana ciduh. Ludahnya Nabi Muhammad itu rebutan. Kalau Nabi Muhammad meludah nggak ada sisa teh rebutan. Kenapa? Ludahnya lebih wangi daripada misik. Coba ciduh urang. Eta nu artis nu di TV-TV nu garelis, udang sare ambean teh sumutna hayu. Muntah bau. Masya Allah, Allah jalma selain Nabi Muhammad, manusia selain Nabi Muhammad yang ludahnya ya. Apa? Mereka mau menjatuhkan Nabi Muhammad dengan apa? Misal Nabi Muhammad ada kekurangan, misalkan naon kawin loba rubiahna cenah. Sabaraha rubiahna? 12. Wah, ini yang mengatakan Nabi Muhammad istrinya banyak paling kalau nggak Nasoro, Yahudi, atau orang-orang yang bukan Nasoro dan Yahudi yang bukan Islam. Tanyakan kepada mereka yang membaca Taurat, orang-orang Yahudi yang mengatakan mungkin Nabi Muhammad istrinya 12. Nabi Daud alaihissalam yang punya kitab apa? Zabur. Berapa istrinya? 300. Ayo. Justru Nabi Muhammad bangsa eutik. 12, dan itu pun menikahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menikahnya itu sama semuanya dengan janda dan menolong. Cuman satu dengan Siti Aisyah, cuman satu ketika itu. Sok. Kenapa Nabi Muhammad lebih memilih Siti Aisyah yang ketika itu masih kecil, dibilang melecehkan, mau menjatuhkan Nabi Muhammad? Enggak. Justru Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah ini perintah dari Gusti Allah, yang dimana Siti Aisyah itu mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Semua urusan rumah tangga hadisnya semua ada pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan untuk seks, bukan. Semua ini untuk apa? Untuk agama, untuk syariat. Misalkan bukan orang Yahudi, bukan Nasoro, misalkan orang-orang Konghucu meureun, Tionghoa meureun Konghucu rek ngecek, misal, oh Nabi Muhammad loba pemajikana 12. Itu di Guangzhou ada kaisar, ya, adakah kaisar pamajikannya sabaraha? 3.000.
Ayo, pemajikan seberapa? 3.000. 3.000 bayangkan kumaha kilir mana? Satahun 360 poe. Lamun tahu poe sahiji awewe ngan 360 awewe. Ieu mah 300 pamaji kan aya di dia nu kawin 3.000. Walah aya dua bage pabeulit. Masyaallah hiji bage lieur. 3.000. Sok mau dicari kekurangannya, Nabi Muhammad tidak akan ada kekurangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak akan ada kekurangan. Karena kita belum mengenal Rasulullah dan mereka orang-orang yang menghina di luaran sana dan orang-orang yang tidak bisa mencintai Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad karena mereka belum mengenal Rasulullah. Tapi kalau kita mengenal Rasulullah sedikit demi sedikit kita akan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hayu sama-sama kita belajar seperti mereka para sahabat Rasulullah SAW. Mereka mungkin para sahabat itu di depannya selalu ada Rasulullah, melihat keindahan wajah Rasulullah. Ya kita pun bisa melihat wajah keindahan Rasulullah lewat mimpi bisa. Dan setelah mimpi kita bisa naik derajatnya, bisa melihat langsung berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa. Dan ia kesalahan diurang. Ada yang menghalangi. Satu yang menghalangi di hati kita untuk bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa dekat dengan Rasulullah. Naon hubbud dunya, cinta kepada dunia. Ini yang sudah menjadikan kita penghalang kita untuk bisa caket sareng Kanjeng Nabi. Iya. Kok bisa ya kita lebih cinta kepada dunia padahal yang kita inginkan cinta kepada Nabi Muhammad. Nggak bakal bisa membawa dua cinta. Ibu-ibu mungkin nyewot, terus belah kawin deui, mau bisa bapak boga hate dua awewe teh. Ya. Terus aya nu kitu aya. Padahal mah bisa we opat sejatahna Pak. Tapi kan karunya bisik teu bisa tanggung jawab. Tapi untuk cinta sama Nabi Muhammad ini nggak bisa kecuali mereka yang di hatinya tidak membawa cinta kepada dunia. Orang yang masih membawa cinta dunia demi Allah sangat bertentangan seperti air dan minyak, seperti masyrik dan maghrib. Dia membawa cinta dunia tapi dengan lisan mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad. Mual bisa. Kalau Anda ingin cinta kepada Nabi Muhammad, kenal dengan Nabi Muhammad, hindari untuk cinta kepada dunia. Ini yang harus kita lakukan. Kalau dimulai dari mana Habib? Gampang. Mulainya dimulai dengan kehidupan sehari-hari. Yang sering sehari-hari apa yang kita bicarakan itu yang ada di hati kita. Itu otomatis. Lamun bapak jeung ibu ngobrol apa kaya dunia, jauh daripada sholawat Nabi, jauh dari pembicaraan akhlak Nabi, jauh dari pembicaraan sunnahnya Nabi. Jangan harap kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Unggah poe hudang sare jeung pamajikana ngobrol kena duit, ngobrol kena pakaya, ngobrol kena pagawean, jauh dari obrolan tentang akhlak, tentang sifat Nabi Muhammad, tentang sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tanya, Bib dimulainya dari mana ya? Saya biar bisa mencintai Rasulullah dan mengenal Rasulullah. Setelah mengenal otomatis kita akan mengamalkan amalan nu dimana amalan itu bakal dipikasenan ku Kanjeng Nabi. Ya sok dimulai dari kita, dari tingkah laku kita, dari obrolan sehari-hari. Dimulai isuk sampai ayeuna, ya dimulai isuk be ulah kamari-kamari, isuk dimulai isuk, hudang sare sampai ayeuna. Pernah ngobrol dengan Kanjeng Nabi? Tara ngobrol Kanjeng Nabi nya ayeuna Nabi di majelis bae. Geus majelis mah bubar deui nu diobrolkeun si Lesti deui ya. Kamari kan ripuh sampai kabawa ngimpi aya tah. Gemes aing menempo si Bilal teh heuh. Kunaon balikan deui Lesti, boyongkeun. Lesti diurusan. Masya Allah. Nu diomongkeun, nu diobrolkeun teh sesuatu yang tidak ada nu diobrolkeun sehari-hari nu aya urusan dunia. Ya akhirnya hatinya condong kepada dunia. Kalau ingin hatinya condong kepada Nabi Muhammad, ayo sama-sama. Tidak ada obrolan kecuali yang diobrolkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat para sahabat, mereka selalu mengobrolkan, selalu yang dibicarakan adalah Rasulullah SAW. Tabi'in begitu.
tabi'at tabi'in begitu, orang-orang soleh begitu, pembicaraannya membawa manfaat untuk akhirat yang akhirnya timbul akhirnya cinta kepada anak-anak kita ini masih kecil. Lamun indung bapak nang ngobrol payunan murang kali dah urusan dunia apa nya akhirnya budak eta teh ahli dunia yang akhirnya terkena fitnah dunia. Naudzubillah. Tapi kalau dibicarakannya tentang Rasulullah, tentang sunnahna, kumaha make sendalna, kumaha lepas sendalna, kumaha masuk imahna, saling mengingatkan tentang Rasulullah, insya Allah akan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan insya Allah Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Kita belajar dari para sahabat Rasulullah SAW segala sesuatu yang mereka amalkan untuk apa? Menjadikan kebanggaan Nabi Muhammad. Kabungahna kanjeng Nabi. Kenapa mereka bisa didasari semacam itu? Karena di hati para sahabat ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta ke Nabi Muhammad, kita perlu mengenal lebih dalam dan lebih dekat lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan pembicaraan sehari-hari. Harus ada membicarakan tentang akhlaknya, tentang sunnahnya, tentang keistimewaannya, tentang perjuangannya, tentang Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah catat kita daripada orang-orang yang saleh, orang-orang yang berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, taat kepada kedua orang tua, dan menjadikan kebanggaan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jagalah anak-anak kita daripada segala macam fitnah. Jagalah orang tua kita ya Allah, dan bahagiakanlah kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia ya Allah. Kami berkumpul pada malam hari ini ingin menjadikan kebanggaan Sayyidina Muhammad, ingin membahagiakan Rasulullah, sehingga kami bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mudahkan hati ini untuk bisa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lepaskan lisan, pikiran dan hati sehari-hari kita ya Allah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan malam hari ini dengan perkumpulan kebaikan, kumpulkanlah kami dengan manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang saleh, dan manusia yang paling soleh yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallinna waliyan siwak khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Imam Ruh